Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari orang tua, kakek nenek atau usia lanjut adalah suatu perayaan yang mengingat orang-orang yang telah berjasa dalam perjalanan kehidupan kita. Dan perayaan ini dimulai oleh Paus Fransiskus, dan tahun ini kita merayakan Hari Kakek Nenek, Hari Orang Tua yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang tidak kehilangan pengharapan. Itulah tema Hari Orang Tua, Kakek Nenek yang kita rayakan pada hari ini. Paus Leo ke-14 mengajak kita semua, terutama menekankan pengharapan yang menjadi kekuatan bagi orang tua, kakek dan nenek, yang kemudian mendatangkan perjalanan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka penting kita menyadari dan juga menanyakan bahwa apa yang kemudian menjadi kekuatan kita sehingga di masa tua nanti masih ada harapan, masih ada kebahagiaan, dan terutama masih punya iman akan Allah. Karena itu kita semua juga kemudian merenungkan, kita sekarang masih muda atau kita yang sekarang sudah usia lanjut, apa yang menjadi kekuatan kita untuk terus mendatangkan atau mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan di minggu biasa yang ke-17 ini dan juga pesan Paus ini menegaskan bahwa kekuatan doa dan belas kasih dari Allah yang kemudian menjadi kekuatan yang menyalakan api pengharapan itu sendiri. Doa itu bukan sekedar rangkaian kata yang indah yang tersusun rapi, tetapi doa adalah berserah diri kepadanya dengan mengucapkan syukur kepadanya atas segala berkat yang sudah kita terima. Doa menjadi ungkapan iman yang tidak kunjung putus. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada para muridnya tentang doa, yakni doa Bapa Kami. Doa yang berisi pujian kepada Allah atas segala kemuliaannya dan bersyukur atas kebaikan yang melimpahkan rezeki bagi kita dan juga pengampunan. Dan di sana doa juga kemudian mendorong kita untuk melakukan tindakan kasih dengan mengampuni sesama di sekitar kita. Saudaraku, kekuatan lain yang kemudian menghidupkan api pengharapan kita adalah belas kasih. Allah sendiri sudah menunjukkan belas kasih kepada umat manusia sehingga tidak mau menghancurkan, melainkan memberi kesempatan meski manusia terus-menerus jatuh di dalam dosa. Dalam bacaan pertama kita dengarkan permohonan Abraham dalam percakapan dengan Allah. Di sana terungkap belas kasih Allah yang kemudian memberikan harapan, memberikan penghidupan bagi orang Israel. Dan kemudian belas kasih itulah yang kemudian menyingkirkan murka Allah yang akan diturunkan bagi mereka. Ia tetap mengasihi dan memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya dengan semangat tobat. Belas kasihnya juga nyata dengan memberikan putranya sendiri yang wafat untuk melebur dosa-dosa kita dalam kematiannya dan memberi kita kehidupan baru lewat kebangkitannya. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan kedua, belas kasihnya mengajak kita untuk melepaskan manusia lama kita dan kemudian mengenalkan manusia baru, yakni manusia yang bertobat, yang siap untuk mengasihi dan tekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan doa dan belas kasih menyalakan api pengharapan kita, menyalakan api pengharapan yang terus-menerus menghantar kita untuk mengalami kebahagiaan di dalam hidup ini.
kita menanggapinya dengan apa? Kita menanggapi dengan terus-menerus meminta kepada Allah di dalam doa-doa kita. Meminta juga dengan apa? Mendengarkan pengalaman hidup orang tua, kakek nenek kita yang sudah kaya dengan berbagai macam pengalaman. Untuk kita, terutama yang masih muda ini, dalam hal tenaga mungkin kita lebih kuat, tetapi dalam hal pengalaman mereka jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih banyak. Dengan meminta maka kemudian kita rendah hati untuk terus-menerus mengisi kehidupan kita yang masih kurang ini dengan rahmat dan kasih dari Allah yang kemudian pengalaman hidup orang-orang yang sudah lanjut usianya. Setelah kita meminta, Tuhan mengajarkan kita juga untuk terus-menerus mencari. Jangan putus asa atau jangan cepat berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Tuhan meminta kita untuk terus-menerus datang kepadanya, bersimpu di kakinya dengan semangat mencari penuh ketekunan. Bersimpu di kaki salibnya dengan doa-doa kita, datang mendekat, dan juga di masa atau peringatan hari kakek nenek ini, mendekat berkunjung kepada saudara-saudari kakek nenek kita, orang-orang yang sudah lanjut usia, untuk mendengarkan mereka, memberikan penghiburan, dan membebaskan mereka dari kesepian dan kesendirian. Dan berikutnya adalah mengetuk setiap pintu hati yang menegaskan tentang kesetiaan. Jangan lelah untuk terus bermohon meski terkadang kita lelah menanti hasilnya. Allah tidak lelah untuk menaruh belas kasih-Nya untuk kita yang terus-menerus berdoa kepadanya. Ketuklah hati yang sepi untuk bisa bersyukur dan berbahagia. Ketuklah hati yang keras sehingga bisa melembutkan diri dan membuka diri akan pengalaman orang lain. Dan ketuk hati yang dingin dengan perjumpaan agar dia bisa melepaskan pengalaman masa lalu dan merasakan cinta Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, doa dan belas kasih menghidupkan api pengharapan. Dengan doa dan belas kasih menghantar kita pada kebahagiaan. Mungkin ada yang meragukan karena sudah lelah berdoa dan belum mendapat hasil. Mari kita dengarkan kisah kakek nenek dalam pengalaman hidup mereka, di mana mereka berbahagia di masa tua karena doa-doa dan berserah kepada Allah. Lihatlah penderita kanker yang terus-menerus percaya, terus-menerus bertekun dalam doa meski sakitnya tidak kunjung sembuh, karena dia percaya Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan kekuatan. Atau kita semua yang pernah dimintai tolong untuk berdoa, ingatlah pengalaman itu ketika ada orang meminta kita untuk mendoakan mereka atau mendoakan permohonan-permohonan mereka, dan selang beberapa hari orang mengucapkan terima kasih, doanya semuanya sudah tercapai. Bahwa dalam pengalaman kita sendiri secara pribadi, kita merasa bahwa doa kita tidak terkabulkan. Kita terus meminta, terus mencari, terus mengetuk, tetapi tidak mendapatkan itu. Tetapi dari pengalaman itu kemudian menyadarkan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan senantiasa memperhatikan umatnya, memperhatikan kita semua, mengetuk hati kita semua untuk senantiasa bersyukur dan berbahagia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa kita seringkali mengatakan bahwa orang tua membutuhkan orang muda untuk mengerjakan segala sesuatu. Maka ingat pula bahwa orang muda kekurangan pengalaman-pengalaman bermakna, maka butuh orang tua
yang sudah mengalaminya untuk memberikan kesaksian hidup. Kalau kita masih mengatakan bahwa bahagia itu hanya perlu kerja keras, maka ingatlah bahwa kerja keras itu bisa ada ketika kamu tekun dan setia. Mari bertekun dalam doa-doa dan setia melakukan belas kasih agar api pengharapan itu terus menyala dan menghadirkan kebahagiaan bagi hati kita, bagi hati kakek nenek, orang tua, bagi hati semua orang yang kita jumpai. Terus bertekun dalam doa dan setia dalam belas kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.